Aroma Liga Inggris semakin terasa di timnas Indonesia. Informasi selanjutnya, media Irak sebut timnas Indonesia sedang kuat-kuatnya, sorot 4 pemain keturunan. Dan yang terakhir, target gila Sinteyong di masa depan, timnas Indonesia terungkap jawab pertanyaan mau dibawa kemana skuad Garuda. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media Irak BNN Network menyebut kehadiran pemain keturunan membuat timnas Indonesia menjadi versi terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka lalu menganalisis 4 pemain keturunan yang diprediksi bakal menyulitkan timnas Irak. Ya, Irak menjadi tantangan pertama timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana grup F itu akan dihelat di Basrah International Stadium, Basrah, pada 16 November nanti. Beberapa waktu yang lalu PSSI sudah merilis 27 pemain timnas Indonesia untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, media Irak pun mulai menyoroti komposisi pemain skuad Garuda. Adapun 4 pemain keturunan Indonesia yang disorot adalah Elkan Baggett, Sandy Wallace, Zaini Patinama, dan juga Rafael Struijk. Menurut media itu, kekuatan fisik dan kemampuan duel udara para pemain timnas Indonesia meningkat seiring kehadiran quarter tersebut. Skuad Indonesia saat ini adalah yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan 4 pemain yang berkiprah di Eropa. Kuartet ini adalah Elkan Baggett, Sandy Wallace, Zaini Patinama, dan Rafael Struijk, bisa membawa peringkatan yang signifikan dalam kekuatan dan fisik ke tim Asia ini, sekaligus meningkatkan kehebatan udara mereka. Tulis BNN Network dalam artikel mereka pada Senin 6 November. Suatu aspek dari permainan yang biasanya didominasi oleh Irak dan Filipina. Sambung artikel opini yang ditulis jurnalis Irak Salman Khan tersebut. Ya, media itu juga menyorot betapa pentingnya kehadiran para pemain keturunan di skuad Merah Putih. Terbukti Sinteyong tetap memanggil Wallace dan Baggett meski baru pulih dari cedera. Terlepas dari kemunduran diri atau badai cedera, pelatih Sinteyong telah menunjuk pemain-pemain kunci termasuk Sandy Wallace dan Elkan Baggett yang cedera ke dalam skuad karena menganggap mereka sangat diperlukan untuk tujuan tim. Tutup artikel tersebut. Ya, pada laga kontra Irak dan Filipina nanti, Sinteyong dipastikan tidak membawa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner lantaran mengalami cedera. Namun, media Irak tetap mengingatkan anak asuh Jesus Casas untuk tidak sedikit pun meremehkan timnas Indonesia. Ya, aroma Liga Inggris semakin terasa di timnas Indonesia. Penilaian itu tidak berlebihan mengingat Justin Hubner dan Nathan Choaon tak lama lagi bakal mengenakan jersey skuad Indonesia. Ketiga pemain tersebut dibutuhkan oleh pasukan Garuda untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Ya, kehadiran Nathan dan Hubner akan membuat aroma Liga Inggris semakin terasa di timnas Indonesia. Dan berikut adalah 3 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Inggris. Yang pertama adalah Elkan Baggett. Elkan Baggett adalah bek andalan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sinteyong. Saat ini ia sedang memperkuat klub Championship atau divisi kedua Liga Inggris Ipswich Town. Meski sebelum mendapatkan kesempatan bermain di Championship, tetapi Elkan telah membuktikan kualitasnya bersama Ipswich Town. Pasalnya ia sempat mencetak gol saat The Tractor Boys menelan kekalahan 1-3 dari Fulham di babak ke-16 besar Piala Liga Inggris. Yang kedua, Nathan Choaon. Ya, Nathan Choaon merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang sedang menjalani proses naturalisasi. Saat ini pemain berusia 21 tahun itu sedang memperkuat Swansea City di Championship. Dan yang ketiga adalah Justin Hubner. Ya, sejatinya Justin Hubner bisa memperkuat timnas Indonesia bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, adanya permintaan yang tak bisa dipenuhi oleh PSSI membuat Justin Hubner batal dinaturalisasi. Ya, kendati demikian, Justin Hubner pun akan segera menjadi warga negara Indonesia. Usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan proses naturalisasinya sudah memasuki tahap akhir. Justin Hubner pun akan menjadi pemain ketiga timnas Indonesia
yang berkarir di Liga Inggris. Menjabat sebagai kapten, pemain berusia 20 tahun itu telah tampil sebanyak 10 pertandingan dan mencetak 2 gol bersama Wolverhampton Wanderers U21 di semua kompetisi musim 2023-2024. Dan di informasi yang terakhir, Sinteyong berbagi berbagai pengalaman menarik tentang perjalanan sepak bola Indonesia. Salah satu hal yang dia ceritakan adalah perjuangannya dalam meningkatkan peringkat timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Pada awalnya Sinteyong pertama kali terlibat, timnas Indonesia berada di peringkat FIFA yang rendah, tepatnya di angka 175. Namun dengan tekad dan kerja keras, pelatih asal Korea ini mampu membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas. Saat saya mulai bekerja di tim ini, mereka berada di peringkat FIFA yang sangat rendah, yaitu di peringkat ke-175. Tapi dengan pelatihan intensif dan kerja keras, saya melihat para pemain mulai menunjukkan peningkatan yang luar biasa, kata Sinteyong. Sinteyong juga merasakan kebahagiaan yang besar saat melihat semangat dan antusiasme masyarakat Indonesia yang begitu besar terhadap timnas sepak bola. Mereka mendukung dengan penuh semangat, bahkan datang untuk menyaksikan proses latihan timnas. Saya juga sangat terharu melihat bagaimana masyarakat Indonesia percaya dan mendukung kami dengan penuh semangat. Mereka bahkan datang untuk menyaksikan kami berlatih bersama di satu ruangan, kata Sinteyong dengan rasa syukur. Ya, lewat sentuhan dan perubahan perlahan-lahan yang diberikan oleh Sinteyong, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Mereka berhasil naik sampai peringkat ke-145 dalam peringkat FIFA, sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya, baru-baru ini saya berhasil membawa Indonesia naik peringkat ke-145 dalam peringkat FIFA dan ini adalah sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi saya. Saat ini saya merasa punya kepercayaan diri untuk mengejar impian saya, yaitu berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 dan juga Piala Dunia Amerika Utara di tengah 2026. Bagi saya ini adalah seperti endorfin ya, dan sumber motivasi yang memberikan energi tambahan. Saya merasa sangat bahagia, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong juga merasa terharu dengan dukungan dan cinta yang diberikan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka dan dengan penuh kasih sayang. Saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia langkah demi langkah, saya merasa begitu dicintai oleh para penggemar Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua atas dukungan dan kasih sayang yang luar biasa. Tambah Sinteyong.